Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan saat ini berjudul Cara Allah Mencukupi Kita. Diambil dari beberapa ayat Alkitab. Filipi 4 ayat 19, Kejadian 2 ayat 15, Efesus 1 ayat 3, 7, dan 8. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu berharap bahwa kehidupan kita tercukupi semua kebutuhannya. Dan Allah memang sudah menyediakan kecukupan bagi kebutuhan hidup kita. Dan kita terus berharap kepada Dia supaya kita juga dapat mencukupi kebutuhan kita baik di dunia maupun kebutuhan kita akan hidup kekal itu. Memang di dunia ini minimal kita membutuhkan sandang, pangan, papan, yaitu pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Namun mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang lain di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Alkitab menyaksikan bahwa Allah pasti mencukupi kebutuhan kita. Dia punya cara yang luar biasa. Cara yang sudah ditetapkannya sejak dulu kala supaya kita berkecukupan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan Allah sudah sediakan. Tinggal bagaimana nanti kita meresponinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi dan kita semua dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah yang luar biasa, Allah kita memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Dia. Allah kita memang Allah yang kaya. Dialah pemilik, pencipta seluruh dunia ini. Dan Dia juga Allah yang maha mulia. Kemuliaannya mengatasi bintang-bintang. Kemuliaannya mengatasi semua yang ada di dunia ini. Dan kemuliaannya hingga sampai ke surga. Dan Dia sanggup mencukupi kebutuhan hidup kita. Baik kebutuhan hidup di dunia ini dan kebutuhan hidup akan hidup kekal di surga nanti. Jadi ada dua kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk hidup di dunia ini, makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Terlebih lagi kehidupan yang karena hidup tidak berhenti di sini, tapi hidup akan terus berlanjut sampai kepada kekekalan. Karena itulah Tuhan sudah menyediakannya dengan sempurna, dengan kuasa, kemuliaan, kekayaan, dan anugerahnya. Dia menyediakan itu bagi kita semua umatnya. Karena itu marilah kita mendalami firman Tuhan ini supaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kita dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup kita sesuai ketetapan-ketetapannya. Jadi tadi ada dua kebutuhan hidup manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan di dunia ini, terlebih juga kebutuhan akan hidup yang kekal. Allah memenuhi keperluan hidup kita di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha kaya, Allah yang maha mulia. Di alam semesta ini ada sebuah bintang yang bernama bintang Lucy, atau bintang ini berisi sepenuhnya berlian. Bayangkan berlian yang begitu besar, yang begitu melimpah. Kita tidak bisa membayangkan itu seberapa besar bintang ini. Seandainya bintang ini sebesar bumi dan dia isinya berlian semua, maka orang yang memilikinya begitu kaya dan luar biasa. Allah punya itu. Di luar angkasa sana Allah punya bintang berlian yang bernama bintang Lucy. Dan karatnya bukan 24 karat.
karatnya begitu banyak. Di sini ada angka 10 dengan 36 nol. Angka 10 dengan 36 nol. Berapa triliun itu? Berapa kuadriliun? Sulit kita menghitungnya. Allah kita maha kaya. Jadi kalau Allah kita maha kaya, kecil untuk bagi dia adalah sesuatu yang gampang, mudah untuk mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia di dunia. Sepanjang bumi ini masih ada. Karena dia maha kaya, dia maha mulia. Saudara, untuk kita supaya cukup, maka kita perlu percaya dan taat atau bekerja. Percaya pada anugerah umumnya, dan kita bekerja untuk mendapatkan kebutuhan itu. Kejadian 2 ayat 15. Di sana dituliskan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, manusia baru satu pada waktu Allah menciptakan manusia pertama, Adam itu. Dan Allah tempatkan di Taman Eden yang full dengan seluruh buah-buahan, full makanan untuk Adam dan Hawa dan keturunannya itu tidak akan kurang. Adam, Hawa, Kain, dan Habil tidak ada kurang. Namun sebelum Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan sudah berpesan kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, disinilah tugas bekerja sudah diberikan. Jadi untuk bisa menikmati segala anugerah Tuhan di alam semesta ini, maka prinsipnya harus ada bekerja, taat dengan prinsip itu. Buah sudah disediakan di taman itu begitu berlimpah, begitu bermacam-macam. Dan tugas daripada Adam adalah mengusahakan dan memelihara taman itu, supaya dia bisa tercukupi kebutuhannya. Misalnya, di sana ada buah apel. Tuhan sudah ciptakan apel, dan tugas Adam adalah mengambil apel itu dan memakannya. Dia percaya bahwa apel itu baik, bagus untuk tubuhnya, maka dia mengambil dan memakannya. Dia bisa mengambil dan memakannya, itulah anugerah Tuhan. Apel itu anugerah Tuhan. Dia bisa meresponi anugerah Tuhan dengan mengambil dan memakannya. Itu adalah juga anugerah Tuhan. Itu namanya bekerja, taat, mentaati prinsipnya. Jikalau Adam tidak mau mengambil, maka dia akan kelaparan. Jikalau Adam tidak mengusahakan dan memelihara taman itu, maka dia akan kelaparan. Manusia akan kelaparan jikalau tidak mengusahakan dan memelihara segala kehidupan di alam semesta yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah ciptakan untuk kebutuhan, mencukupi kebutuhan hidup kita semua ini. Tapi bahkan semuanya sekarang beli. Apa-apa kan beli sekarang. Bukan ngambil pada zaman Adam. Betul, manusia sudah semakin banyak. Mereka memiliki ladang sawah, kayu, dan semuanya, tanaman, binatang. Sehingga karena saling memiliki itulah mereka berjual beli. Kita tidak bisa mengambilnya gratis, kecuali oksigen, kecuali kita air di dalam tanah, hujan gratis, matahari gratis. Namun yang lainnya banyak daripada kita yang beli. Tetapi kalau kita pergi ke hutan, ke tengah hutan dan kita ingin memiliki tanah beberapa hektar, tentu di situ gratis. Asal kita mau menebang pohon-pohon hutan itu. Di sana belum ada yang memiliki. Nah, itulah prinsipnya, masih kelihatan bahwa itu semuanya masih gratis daripada Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan memberikan prinsip. Karena manusia nanti akan semakin banyak dan memenuhi bumi. Maka Tuhan prinsip
memberikan prinsip untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau taman itu untuk Adam dan Hawa dan Kain dan Habil, tentu masih cukup. Taman Eden yang luas itu untuk mereka berempat. Namun manusia akan memenuhi bumi, akan semakin banyak, dan Tuhan tetapkan prinsip itu, yaitu bekerja, mengusahakan, mengelola, memelihara apa yang Tuhan sudah anugerahkan itu bagi kecukupan hidup kita. Prinsipnya tetap sama, yaitu percaya anugerah umum itu, lalu kita bekerja meresponi anugerah umum itu sesuai ketetapan Tuhan. Makanya Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 10, kepada orang-orang yang sudah menjadi Kristen, yang sudah percaya Yesus. Tuhan perintahkan melalui Rasul Paulus, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi bekerja itu wajib. Kita tidak boleh menjadi pengangguran. Kita tidak boleh menjadi orang yang malas. Melainkan kita harus bekerja dengan giat dan bekerja dengan cerdas. Bekerja dengan keras dan bekerja dengan cerdas. Supaya kebutuhan-kebutuhan kita tercukupi. Di mana kita bekerja? Di buminya Tuhan. Di dalam lingkup anugerah umumnya Tuhan inilah kita bekerja. Kita mengusahakan segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan kita. Dengan cara yang baik, yang benar, yang halal, yang memuliakan nama Tuhan. Jikalau tidak benar, tidak halal, tidak memuliakan nama Tuhan, pastilah pekerjaan itu salah. Dan kita tidak berkenan kepada Dia. Itu prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita. Juga di Efesus 2 ayat 28, Titus 4 ayat 19, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat-jemaat Kristen di sana. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri. Nah, di situ. Jadi yang mencuri harus stop, berhenti. Bertobat itu artinya berbalik dari hidup dalam dosa, kegelapan, dalam dosa, berbalik kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Yang mencuri jangan mencuri lagi, jangan menipu lagi, jangan berbohong lagi, jangan korupsi lagi. Melainkan harus bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan tangan mereka sendiri supaya mereka dapat berbagi kepada orang lain. Bukan dihabiskan untuk diri sendiri juga. Kalau saudara membaca ayat berikutnya di situ. Nah, disinilah prinsipnya orang-orang percaya. Tetap prinsipnya bekerja. Bekerja dengan keras, bekerja dengan baik, bekerja dengan cerdas zaman sekarang. Supaya kita dapat mencukupi kebutuhan hidup. Jadi bekerja di situ adalah bagian daripada ibadah kita juga. Ketika kita bisa bekerja dengan baik, benar menurut prinsip firman Tuhan, di situ kita memuliakan Tuhan. Sebaliknya, jikalau kita bekerja dengan cara yang salah, cara yang melanggar firman Tuhan, di situ kita mempermalukan nama Tuhan. Orang Kristen kok gitu? Katanya orang Kristen tidak boleh bohong. Ini kok orang Kristen pembohong. Katanya orang Kristen tidak boleh mencuri. Ini kok mencuri. Katanya orang Kristen tidak boleh menipu. Ini kok ada orang Kristen menipu. Nah, kalau itu terjadi di antara orang-orang percaya, orang-orang Kristen, maka mereka tidak memuliakan Tuhan. Mereka justru mempermalukan nama Tuhan. Nah, disinilah prinsipnya. Jadi kita mempercayai anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam alamnya, alam semesta itu. Ada sumber daya alam yang melimpah untuk kita kelola, kita kembangkan, kita buat menjadi sesuatu yang baru, produk-produk yang baru untuk kita jual, untuk kita pasarkan ke sana, dan disitulah kita mendapat penghidupan, kecukupan. Prinsipnya tetap mempercayai anugerah Tuhan, karena kita tidak bisa keluar dari anugerah Tuhan itu. Kita tetap butuhkan anugerah Tuhan dan kita berusaha, bekerja dan mentaatinya. Mentaati seperti sebagaimana yang Tuhan tetapkan. Jadi untuk hidup berkecukupan kita harus bekerja. Makanya orang Kristen tidak boleh malas. Lulus sekolah cepatlah cari kerja. Ketika engkau masih bersekolah, belajarlah untuk bekerja, membantu orang tua, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengganggu sekolah.
Bisa saudara bisnis, bisa saudara bercocok tanam, bisa saudara menjadi karyawan apa saja. Sambil sekolah, sambil bekerja, itu baik asal bisa membagi waktu. Jangan kita menjadi pengangguran, pemalas, yang suka malah menghambur-hamburkan uang, menghabiskan uang. Itu jelas tidak baik. Itu nanti ada firman Tuhan tersendiri yang akan menegur dan menasihati kita. Dengan kalau kita melakukan yang tidak baik itu tentu tidak mempermuliakan nama Tuhan, memalukan nama Kristus. Negara-negara yang Kristen memiliki etos kerja yang baik, yang mereka semangat bekerja untuk kemuliaan Tuhan, melakukannya seperti untuk Tuhan. Karena beribadah di gereja dan melakukan kewajiban-kewajiban dalam pekerjaan, hidup sehari-hari di rumah tangga dan pekerjaan adalah bagian daripada ibadah untuk kita mempermuliakan nama Kristus di tempat kerja, di dalam rumah tangga, di pabrik, di perusahaan, di kantor dan di tempat-tempat lain. Nama Kristus, nama Tuhan harus dipermuliakan. Maka ada sebuah pepatah bahasa Inggris, ada sebuah prinsip Inggris yang kita kenal, ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa berserah kepada Tuhan, labora bekerja. Jadi kita diajarkan di sana berdoa, bersyukur, mensyukuri anugerah Tuhan, lalu kita bekerja, mengolahnya, mengembangkannya, membuatnya menjadi lebih bernilai, menjadi produk-produk yang baru. Disitulah tugas kita. Itulah yang namanya mentaati. Itulah yang namanya bekerja. Ora et labora. Kita juga tidak dilarang untuk menjadi orang Kristen yang materialistis. Orang Kristen yang mengikuti teologi sukses. Karena itu akan menjadikan kita diperhamba oleh benda-benda itu. Walaupun kita diajarkan untuk, diperintahkan untuk bekerja keras, bekerja cerdas untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita tidak boleh menjadi materialistis. Sehingga kita diperhamba oleh barang-barang benda-benda itu. Kita diperhamba oleh diri kita sendiri. Kita tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kita diperhamba oleh uang, oleh harta kekayaan, oleh harta benda. Dan itu akhirnya kita jatuh ke dalam pendewaan pada mamon, kepada kekayaan, kepada selain Tuhan. Dan itu adalah penyembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap kembali kepada prinsip Tuhan. Kita harus berdoa dan bekerja. Tetap Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Dialah yang menyediakan anugerah umumnya. Di dalamnya kita bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan disitulah doa kita penuh syukur. Doa kita penuh minta bimbingan. Supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu seperti kita pekerjaan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan pekerjaan-pekerjaan itu kita lakukan untuk kemuliaan namanya dan mencukupi kebutuhan hidup kita. Disitulah cara Allah mencukupi kita. Jadi prinsipnya dari penciptaan sampai akhir zaman tetap sama. Kita diwajibkan bekerja. Hanya bedanya cara kerja mungkin berbeda, waktu kerja berbeda, model bekerja berbeda dari dulu dan sekarang. Zaman digitalisasi, zaman komputerisasi, di zaman dengan smartphone yang canggih dan lain sebagainya, tentu kita bisa bekerja jauh lebih mudah. Transaksi bisa lebih mudah, bisnis jauh lebih gampang, jual beli juga lebih mudah. Tetapi prinsipnya tetap kita harus bekerja. Dengan percaya pada anugerah umum Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui anugerah umumnya, lalu kita mengikuti, mentaati prinsipnya, yaitu harus bekerja supaya hidup kita berkecukupan secara jasmani. Nah, Tuhan juga mencukupi kebutuhan hidup kekal kita. Jadi yang pertama tadi, Tuhan mencukupi kebutuhan jasmaniah kita. Hidup kita di dunia ini dengan cara kita mempercayai anugerah umumnya, lalu kita bekerja atau mentaati prinsip-prinsipnya itu. Sekarang yang kedua, Tuhan mencukupi kebutuhan hidup kekal kita. Mari kita membaca di dalam Efesus 1 ayat 3, 7 dan 8. Saya bacakan di sini.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus menegaskan Allah mengaruniakan berkat-berkat rohani di dalam surga. Allah menebus kita, mengampuni dosa kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, ini kekayaan kasih karunia. Jadi kekayaan yang sifatnya rohani, anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ini berkaitan dengan hal-hal rohani, berkaitan dengan penebusan, berkaitan dengan pengampunan dosa, berkaitan dengan hidup kekal di surga. Tentu kita membutuhkan, bukan? Hidup kekal di surga? Sangat butuh sekali. Apalah gunanya kita memiliki seluruh dunia ini jikalau kita kehilangan nyawa kita, kehilangan keselamatan kita? Tentu tidak ada gunanya. Justru hidup kita sedang menuju mengarah kepada kekekalan. Kita sangat membutuhkan kecukupan untuk hidup kekal itu. Dan Alkitab mengajarkan bahwa hidup kekal itu tidak bisa kita usahakan dengan kebaikan sendiri. Prinsipnya tetap sama. Untuk hidup di dunia ini dan hidup kekal prinsipnya sama. Prinsipnya apa? Percaya dan taat. Prinsipnya sama. Tadi kalau kita sudah belajar tentang untuk mencukupi kebutuhan di dunia ini, kita mempercayai anugerahnya, lalu kita bekerja, mengelola, mengusahakan. Itu yang disebut taat. Jikalau ada pohon apel lalu kita tidak mau mengambil pohon apel itu untuk memakannya, maka kita tidak akan mendapat manfaat daripada buah apel itu. Nah, mengambil dan memakannya itulah bagian dari kata bekerja. Bagian dari kita mempercayai anugerah itu lalu kita mau menerimanya, mengambilnya. Nah, demikian juga di dalam kebutuhan hidup kekal kita. Di sini sudah dijelaskan. Allah kita mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi berkat rohani itu bukan karena usaha kita, tapi dikaruniakan, dianugerahkan melalui Yesus Kristus. Di dalam pengorbanan Yesus, di dalam darah dan pengorbanan nyawa Yesus di kayu salib, kita beroleh penebusan, kita beroleh pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Marilah kita memperdalam bagian ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia akan mati secara jasmania. Kita mati secara jasmania. Ketika kita berdosa, kita mengalami mati secara jasmania, yaitu terpisahnya tubuh dengan nyawa atau roh kita. Itu jasmania. Yang kita ingat, badannya dikuburkan di dalam kuburan. Lalu ketika kita berdosa, kita juga mengalami kematian relasi dengan Allah. Jadi ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, di situ Adam dan Hawa mengalami relasi yang putus dengan Tuhan. Itu disebut kematian relasi dengan Allah. Yang ketiga, saudara, kematian kekal di neraka. Akibat daripada dosa yang yaitu kematian jasmania, kematian relasi kita dengan Allah, Allah yang suci tidak bisa berrelasi dengan manusia yang berdosa, maka akibat daripada itu Allah menghukum kita di neraka kekal. Itu akibat dosa. Bisakah kita keluar dari sana? Dapatkah kita lepas dari kematian kekal di neraka itu? Tentu tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Allah sudah menyediakan anugerahnya, caranya sendiri yang Tuhan sudah rencanakan sejak kekekalan supaya kita selamat. Yaitu caranya melalui darah Kristus, penebusan Kristus. Kristus mati di kayu salib menanggung hukuman dosa manusia yaitu maut. Dia menanggung mautnya manusia yang berdosa itu
supaya manusia yang percaya kepadanya tidak mengalami menderita maut kekal di neraka. Sebaliknya mereka beroleh anugerah penebusan, anugerah pengampunan dosa, dan anugerah hidup kekal di dalam Yesus. Itu cara Allah. Itu yang Allah lakukan. Jadi Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang kembali ke surga, atau lebih tepatnya Yesus yang turun dari surga, yang kita peringati Natal, Yesus yang mati di kayu salib menanggung hukuman dosa, Yesus yang bangkit dari kematian mengalahkan kuasa maut kematian itu, dan Yesus yang kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Itulah cara Allah memberikan anugerah penebusan, anugerah pengampunan dosa, anugerah keselamatan kepada manusia. Tugas kita hanya meresponi, mempercayai itu. Percaya kepada Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Dia. Trust kepada Dia, believe kepada Yesus, supaya kita beroleh pengampunan dosa itu. Itu cara yang Allah kerjakan. Karena manusia tidak bisa mengalahkan itu semua. Manusia tidak bisa menyelesaikan masalah kematian kekal di neraka, putusnya relasi dengan Allah, dan juga kematian jasmani. Tidak bisa. Makanya Allah membuat cara sendiri, merencanakan cara yang agung untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Yesus yang turun dari surga, hidup suci, rela mati menanggung hukuman dosa manusia di kayu salib. Lalu dia mati, bangkit mengalahkan maut, kematian, dan kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Nah, siapa yang percaya kepada Yesus yang sudah berkarya demikian itu, kita diampuni dosanya, kita ditebusnya, dan kita dijaminnya masuk hidup kekal, kerajaan Allah, kerajaan surga yang abadi, hidup yang kekal di dalam Dia. Itulah anugerahnya. Itulah cara Allah memberikan anugerah hidup kekal. Nah, tugas manusia bagaimana? Mempercaya kepada Dia. Jadi tugasnya cuma percaya, mempercayakan hidup kita kepada Dia. Karena kita tidak bisa mempercayakan keselamatan kita pada kebaikan kita. Kebaikan kita itu tidak sempurna, tidak sampai 100%. Makanya tidak cukup untuk masuk surga yang syaratnya baik 100%. Karena tidak cukup itulah Allah merencanakan rencana yang indah penyelamatan itu melalui karya penebusan Yesus di kayu salib. Yesus yang turun dari surga, Yesus yang mati di salib menanggung hukuman dosa, Yesus yang bangkit mengalahkan maut, dan Yesus yang kembali ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, disitulah kita harus percaya, kepada Yesuslah kita percaya supaya kita dapat hidup kekal. Nah, percaya itu bukan hanya perasaan, percaya itu bukan hanya feeling, percaya itu bukan hanya mood, tetapi percaya di dalam Alkitab itu disertai ketaatan. Jikalau tadi Adam, prinsip yang pertama, Adam sudah dikaruniai buah, bermacam-macam buah di Taman Eden, dan tugas dia adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Tugas dia adalah mengambil buah itu untuk dimakan supaya dia tetap hidup. Nah, tugas kita adalah supaya kita beroleh hidup kekal, kita mempercayakan diri kepada Kristus dan belajar taat kepada Dia. Mempercayakan diri untuk menerima anugerah keselamatan itu dengan kita belajar taat kepada Dia. Iman itu disertai perbuatan. Iman tanpa ketaatan itu palsu. Itu yang Tuhan tuntut. Iman yang sejati adalah iman yang dibuktikan dengan ketaatan kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sama dengan taat kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, yaitu Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi Yesus sendiri menegaskan, barang siapa percaya kepada anak atau Yesus Kristus, ia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, yaitu Yesus Kristus,
ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, percaya di sini dikontraskan dengan tidak taat. Jadi lawan kata daripada percaya di sini dipakai tidak taat. Karena sebenarnya percaya di situ adalah taat. Kita tidak bisa mengaku percaya tanpa kita taat. Dan tidak ada orang di dunia ini yang mau dipercayai tapi tidak ditaati. Tidak ada negara yang mau dipercayai tapi tidak mau ditaati. Tidak ada. Percaya itu pasti wujudnya taat. Dan di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 saudara bisa baca di sana. Iman dan taat pada Tuhan itu bukti iman yang sejati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan atau ketaatan? Perbuatan yang membuktikan ketaatan iman itu. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabnya tidak dapat. Iman yang sejati wajib dibuktikan dengan ketaatan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan tuntut. Nah, kalau kita tidak taat, kita percaya Yesus tapi tidak taat kepada Yesus, apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya Yesus? Orang yang tidak percaya Yesus juga tidak taat kepada Yesus. Ini orang yang mengaku percaya Yesus kok tidak taat kepada Yesus? Berarti dia tidak percaya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsipnya tetap sama, yaitu percaya dan taat. Karena ini satu kesatuan. Ketika kita mempercayai, biasanya dan selalu diikuti kita mentaati. Tanpa ketaatan, maka percaya kita diragukan. Tanpa ketaatan, maka kepercayaan kita kepada sesuatu itu kosong. Di sini Tuhan menegaskan, iman tanpa ketaatan, tanpa perbuatan, baik sesuai dengan firman Tuhan, maka itu bukan iman yang menyelamatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, percaya dan taat itu kunci kecukupan untuk hidup kita di dunia, juga terlebih untuk hidup kekal kita. Kebutuhan di dunia, saya ulangi lagi, caranya kita percaya anugerah umumnya, lalu kita taat atau bekerja untuk mendapatkannya. Dan untuk kebutuhan hidup kekal kita percaya kepada Yesus dan taat kepada Yesus. Disitulah kita mendapatkan hidup kekal bersama Dia di surganya selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.